Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM 21222310016. Semester 3, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bekasi. Untuk mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Hani Arirahmani SPD MPD dengan NIDN 0401018013. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai psikologi sosial untuk tugas tengah semester saya. Berikut penjelasannya. Ada 7 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Yang kedua yaitu sejarah psikologi sosial. Yang ketiga yaitu konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Yang keempat yaitu tentang kognisi sosial di Indonesia. Yang kelima yaitu konsep tentang diri pribadi dan sosial, identitas sosial. Yang keenam yaitu konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di negara Republik Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Menurut Allport 1954, psikologi sosial adalah suatu disiplin ilmu yang mencoba memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain, baik nyata, imajinasi, maupun karena tuntutan peran sosial. Perkembangan teknologi sosial. Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani juga dianggap memberi sumbangsih dalam perkembangan psikologi sosial karena keyakinannya bahwa secara alamiah manusia bersifat sosial, artinya bahwa manusia menjadi mungkin untuk hidup bersama dan menjadi sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan sosial dalam memahami individu. Demikian ide dari Plato 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi yang memperkenalkan konstruk-konstruk mengenai fungsi kelompok, kontrak sosial, konformitas, kepatuhan, fasilitas sosial, dan social loafing. Al-Farabi 870 sampai dengan 950 juga sudah menyebutkan bahwa orang tidak akan mungkin mencapai kesempurnaan dalam kesendirian. Artinya bahwa hidup bersama orang lain merupakan kecenderungan alamiah. Teori psikologi sosial. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa teori merupakan penjelasan lengkap tentang gejala-gejala dikemukakan oleh Baron dan Brine 2004 dan Myers 2002. Dalam disiplin psikologi sosial, fungsi teori adalah untuk menjelaskan gejala-gejala psikologis dan perilaku individu dalam konteks saling pengaruh dengan dunia sosial. Teori-teori kontemporer dalam psikologi sosial itu adalah teori behavioristik, teori belajar sosial, teori gestalt dan kognitif, teori lapangan, teori pertukaran sosial, teori interaksionisme simbolik, teori etnometodologi, dan teori peran. Teori positivistik. 1. Filsafat positivistik secara etimologis historis. Istilah dasar positif dikenal dengan luas karena usaha keras filsuf Prancis Auguste Comte 1788 sampai dengan 1857, Hengenham 2000. Pengetahuan ilmiah pun dianggap valid sejauh diperoleh melalui prosedur ketat ilmiah yang mekanistik atau proses yang mengandalkan pada pengamatan-pengamatan dan eksperimen-eksperimen yang bersifat empiris, inderawi. Cohen and Mannion 1989. 2. Proses penelitian setelah pengumpulan data selesai dilakukan, maka dilakukan tahap kelima yaitu analisis data. Seperti dalam penelitian ilmu alam, teknik analisis yang digunakan bersifat statistikal matematik, seperti teknik analisis deskriptif, teknik analisis faktor, dan teknik analisis jalur. Tahap berikutnya adalah diskusi atau pembahasan dan kemudian pengambilan kesimpulan. Margic de Matteo dan Festinger 2005. Tradisi interpretif. 1. Filsafat interpretif. Kebenaran epistemologis pendekatan positivistik empirik dalam penelitian psikologi sosial, terutama para ahli psikologi sosial yang memiliki perhatian terhadap perkembangan metodologi penelitian psikologi sosial. 2. Proses penelitian.
Pada model fenomenologi penelitian ini ditekankan pada cara manusia sebagai subjek berinteraksi dengan dua gejala, baik secara objek-objek empirik maupun peristiwa. Ini sesuai dengan pengertian fenomenologi sebagai disiplin yang mengajari makna suatu gejala bagi manusia secara individual. Selanjutnya, materi kedua mengenai sejarah psikologi sosial. Definisi psikologi dan dekonstruksi definisinya. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Definisi umum psikologi sosial yaitu kajian ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Pengertian psikologi sosial. Psikologi sosial adalah ilmu dasar yang bertujuan untuk memahami perilaku individu sebagai makhluk sosial. Ini dengan cara penyiksaan proses motivasi, emosi, dan kognisi yang ada dalam perilaku tersebut. Teori psikologi sosial. 1. Teori peran. Teori peran menganggap dunia kehidupan nyata ini sama dengan panggung sandiwara. Terdiri dari harapan peran, role expectation, dan peran ganda, multiple role. 2. Teori pertukaran sosial. Dilandasi prinsip ekonomi, artinya manusia berusaha memaksimalkan keuntungan, rewards, dari transaksi dengan biaya, cost, yang sekecil-kecilnya. 3. Teori stimulus respon atau SR teori. Semua perilaku manusia adalah hasil conditioning. Gagasan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya aliran behaviorisme. 4. Teori pembelajaran sosial. Manusia bukan makhluk yang hanya berespon menghadapi stimulus, melainkan ia akan mengolah lebih dulu stimulus tersebut berdasar pengalamannya. 5. Teori atribusi terdiri dari psikologi naif. Setiap manusia adalah ilmuwan naif yang mempunyai pola pikir dan perilaku ilmiah seperti seorang ilmuwan. Mode kovariasi. Perilaku muncul karena adanya beberapa variabel yang berfungsi secara bersama. Kognisi sosial. Pengertian kognisi sosial yaitu suatu cara untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan. Atribusi kognisi sosial menjadi terkenal dengan munculnya psikologi kognitif pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dan sekarang menjadi model dan pendekatan dominan dalam psikologi sosial arus utama. Kognisi sosial menerapkan dan memperluas banyak tema, teori, dan paradigma dari psikologi kognitif yang dapat diidentifikasi dalam penalaran, heuristik keterwakilan, kekeliruan tingkat dasar, dan bias konfirmasi, perhatian otomatisitas dan priming, dan memori, skema keutamaan, dan kebaruan. Berpikir ilusi. Ilusi secara umum difahami sebagai bagian dari studi psikologi, yaitu psikologi persepsi. Kata ilusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai apa yang tampaknya nyata. Sedangkan dalam Oxford Advanced Learners Dictionary 2003, ilusi diartikan sebagai 1. A false idea or belief, especially about somebody or a situation. 2. Something that seems to exist but in fact does not or seem to be something that is it not. Sebagai contoh, kata ilusi digunakan oleh Terry Eagleton dalam The Illusion of Postmodernism 1996 sebagai kritik terhadap postmodernisme yang alih-alih memperbaiki modernitas justru memperburuk. Skema mental. A. Macam-macam skema mental. 1. Yaitu orang, pengetahuan tentang orang lain, mengenai ibu, dosen, atau teman. Skema peran, pengetahuan tentang pekerjaan atau jabatan, profesi, dosen, atau dokter. Skrip, mengenai peristiwa, skrip perkuliahan mulai masuk, sampai dengan ucap salam, sampai dengan tanya jawab, sampai dengan dosen meninggalkan ruangan. Skema bebas isi, aturan untuk pemrosesan informasi. Skema diri, mengenai diri sendiri, saya rajin atau tertutup. Keuntungan dan kerugian skema mental, yaitu memudahkan pemrosesan informasi, mempercepat pemrosesan informasi, membantu berlangsungnya pemrosesan informasi otomatis, memudahkan mengingat kembali, dan membantu menginterpretasikan sesuatu. Kerugiannya yaitu merugikan hubungan antar kelompok dan menyederhanakan informasi.
Pada materi ketiga, yaitu mengenai konsep tentang persepsi sosial dalam tatanan negara Indonesia. Definisi persepsi. Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin perceptio yang artinya menerima atau mengambil. Dalam arti sempit, persepsi adalah penglihatan atau bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu sebagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Aspek-aspek persepsi sosial. Yang pertama yaitu komponen efektif. Komponen ini menyangkut perasaan atau emosi yang dirasakan seseorang terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang merasa senang atau takut terhadap suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Yang kedua yaitu komponen kognitif. Komponen ini menyangkut kesiapan seseorang untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek atau situasi sosial tertentu. Misalnya, seseorang memiliki kecenderungan untuk membantu atau menghindari suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Yang ketiga yaitu komponen kognitif. Komponen ini menyangkut pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Misalnya, seseorang memiliki pengetahuan atau pandangan tertentu mengenai suatu kelompok atau situasi sosial tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Faktor internal. Yang pertama yaitu fisiologis, seperti syaraf dan pusat susunan syaraf. Yang kedua yaitu perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman, dan suasana hati seseorang. Yang ketiga yaitu sikap, karakteristik individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai, kebutuhan, minat, dan motivasi. 2. Faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor fungsional, yaitu faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang termasuk faktor personal. Yang kedua yaitu faktor struktural, yaitu faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik, efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Yang ketiga yaitu faktor situasional, yakni faktor yang banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal seperti petunjuk promesik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik. Proses terjadinya persepsi sosial. 1. Penginderaan, proses di mana individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. 2. Seleksi, proses di mana individu memilih stimulus mana yang akan diperhatikan dan mana yang tidak. 3. Interpretasi, proses di mana individu memberikan makna pada stimulus yang telah dipilih. 4. Penyimpanan, proses di mana informasi yang telah diinterpretasikan disimpan dalam memori jangka pendek atau jangka panjang. 5. Pengambilan keputusan, proses di mana individu membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam memori. Materi selanjutnya yaitu materi keempat mengenai konsep tentang kognisi sosial di Indonesia. Kognisi sosial adalah istilah yang mengacu pada pemahaman, pengetahuan, persepsi, dan pemikiran individu tentang dunia sosial di sekitar mereka. Pengertian kognisi sosial. Kognisi sosial adalah topik dalam psikologi yang berfokus pada bagaimana orang memproses, menyimpan, dan menerapkan informasi tentang orang lain dan situasi sosial. Kognisi sosial juga dapat diartikan sebagai cara kita berpikir tentang dunia sosial, mencoba memahaminya, serta bagaimana kita memahami diri kita sendiri di dalam dunia tersebut. Kognisi sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Scherrer, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di luar eksternal dan di dalam internal diri sendiri. Yang kedua yaitu menurut Neisser, kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan, input yang datang dari alat indera. Yang ketiga yaitu menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Dan yang keempat yaitu menurut Baron dan Brain,
Kognisi sosial adalah cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Proses terjadinya kognisi sosial: 1. Attention, 2. Encoding, 3. Retrieval. Kesalahan dalam kognisi sosial: 1. Bias negativistik. Kita lebih sensitif terhadap informasi negatif daripada informasi positif. 2. Bias optimistik. Predisposisi kita untuk mengharapkan agar segala sesuatu berjalan dengan baik. 3. Menekan pikiran. Usaha untuk mencegah pikiran-pikiran tertentu untuk memasuki alam kesadaran. 4. Berpikir kontrafaktual. Kecenderungan untuk membayangkan hasil lain daripada yang sesungguhnya terjadi dalam suatu situasi. 5. Pemikiran magis. Berpikir dengan melibatkan asumsi yang tidak berdasarkan alasan yang rasional. Materi selanjutnya yaitu materi kelima mengenai konsep tentang diri pribadi dan sosial. Konsep diri mengacu pada cara individu memandang dan menilai dirinya sendiri, baik dari segi fisik, sosial, maupun psikologis. Konsep diri pribadi berkaitan dengan penilaian individu terhadap kemampuan dan identitas dirinya. Sementara konsep diri sosial berkaitan dengan persepsi individu terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya dan kapasitasnya dalam berhubungan dengan dunia di luar dirinya. Konsep diri sosial juga melibatkan perasaan mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosialnya. Poin-poin tentang diri pribadi dan sosial. Konsep diri pribadi mencakup pandangan individu terhadap diri mereka sendiri, termasuk aspek fisik, psikis, dan emosional. Konsep diri sosial berkaitan dengan persepsi, pikiran, perasaan, dan evaluasi individu terhadap kecenderungan sosial yang ada pada diri mereka sendiri. Konsep diri pribadi dan sosial memainkan peran penting dalam penentuan tingkah laku individu, harga diri, dan interaksi sosial. Perkembangan konsep diri pribadi dan sosial terjadi seiring dengan perkembangan individu dan terbentuk melalui sejumlah besar pengalaman yang dialami individu. Materi selanjutnya yaitu materi ke-6 mengenai konsep tentang perilaku dan sikap menurut agama dan undang-undang di negara Republik Indonesia. Pengertian perilaku. Perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan. Perilaku menurut para ahli. 1. Menurut Ivan Pavlov, seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teori conditioning klasiknya. Baginya, perilaku adalah respon yang dipelajari oleh organisme terhadap rangsangan lingkungan. 2. Menurut B.F. Skinner, psikolog dan ahli behaviorisme. Menurutnya, perilaku adalah tanggapan yang dapat diamati terhadap rangsangan tertentu dalam lingkungan dan bisa diubah atau diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. 3. Menurut John B. Watson, ahli behaviorisme yang menganggap perilaku sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Menurutnya, perilaku adalah hasil dari belajar yang terjadi dari interaksi dengan lingkungan. 4. Menurut Albert Bandura, mengembangkan teori belajar sosial, baginya perilaku merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal individu, lingkungan eksternal, dan proses kognitif. Perilaku menurut agama. Perilaku keagamaan adalah suatu pola penghayatan kesadaran seseorang mengenai keyakinannya terhadap adanya Tuhan untuk mewujudkan suatu pemahaman mengenai nilai-nilai agama yang dianutnya. Dalam mematuhi perintah dan menjauhi larangan dengan keikhlasan hati serta seluruh jiwa dan raga. Sikap menurut undang-undang. Dalam konteks hukum, konsep sikap mungkin tidak diatur secara spesifik seperti dalam ilmu psikologi atau sosiologi. Undang-undang lebih cenderung mengatur perilaku yang konkret, hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum individu atau kelompok dalam masyarakat. Namun demikian, beberapa aspek sikap yang tercermin dalam perilaku individu bisa menjadi dasar bagi hukum dalam beberapa situasi.
terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan arti diskriminasi. Misalnya, undang-undang mungkin melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Hal ini mencerminkan sikap atau pandangan bahwa semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Perilaku menurut undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pengertian sikap. Sikap dan perilaku adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki makna yang berbeda. Sikap merujuk pada evaluasi atau penilaian yang cenderung stabil terhadap objek, orang, gagasan, atau situasi tertentu. Sikap mencakup komponen kognitif, pemikiran, efektif, emosi atau perasaan, dan perilaku atau tindakan. Contohnya, sikap terhadap lingkungan, politik, makanan, atau orang lain adalah penilaian yang cenderung mewarnai bagaimana seseorang merespon hal tersebut. Sikap menurut agama. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela atau menghina agama lain. Menteri Agama Republik Indonesia juga menyatakan bahwa semua nilai dalam sila-sila Pancasila sejalan dengan ajaran semua agama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. 1. Pengalaman pribadi. 2. Kebudayaan. 3. Orang lain yang dianggap penting. 4. Media massa. 5. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. 6. Faktor emosi dalam diri individu. Selanjutnya materi terakhir yaitu materi ketujuh mengenai konsep tentang persuasi dan strategi persuasi. Pengertian persuasi. Dalam buku Speaking Persuasively 1981, Joseph Ailardo memberi batasan persuasi sebagai proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, tujuan, atau tingkah laku orang lain dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal, baik secara sadar maupun tidak. Herbert Louis Simmons dalam buku Persuasion, Understanding Proactive dan Analysis 1976 mendefinisikan persuasi sebagai komunikasi manusia yang dirancang untuk memengaruhi orang lain dengan memodifikasi kepercayaan, nilai, dan sikap mereka. Dari beberapa definisi persuasi yang telah dikemukakan, nampak bahwa fokus dari konsep persuasi adalah memengaruhi orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, baik melalui lisan maupun tulisan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ruang lingkup persuasi. Sebagai ilmu terapan atau applied science, persuasi banyak dilibatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Oleh karena itu, ruang lingkup persuasi cukup luas dan beragam. Hal ini dapat dilihat dari konteks persuasi, bidang persuasi, sifat persuasi, dan tujuan persuasi. Konteks persuasi. Persuasi dapat terjadi dalam konteks komunikasi antarpersonal atau interpersonal communication, komunikasi kelompok atau group communication, komunikasi organisasi atau organisasi communication, dan komunikasi massa atau mass communication. Dalam konteks antarpersona, persuasi mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan proses penciptaan makna di antara dua orang dan bagaimana makna itu dapat mempengaruhi orang lain untuk mengubah pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilakunya. Bidang persuasi. Dalam kehidupan modern yang dialami umat manusia saat ini, bidang kehidupannya begitu luas dan kompleks. Tiap-tiap kehidupan tadi bersifat khas dan atau unik. Oleh karena itu, proses persuasi yang ada di dalamnya pun bersifat khas pula. Ronald L. Bloom dan Carl W. E. Anatol dalam buku Strategies for Persuasive Communication 1974 menyebutkan bidang-bidang persuasi, di antaranya periklanan produk, persuasi dalam ruang pengadilan, dan persuasi dalam ruang kelas. Herbert Louis Simmons dalam buku Persuasion, Understanding Proactive and Analysis 1976
melihat bidang persuasi antara lain periklanan, hubungan internasional, seni dan hiburan, politik, pengajaran dan penyuluhan, pemberitaan, konflik dan protes, dan sebagainya. Sifat persuasi. Dilihat dari sifatnya, persuasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Persuasi dapat bersifat verbal atau verbal persuasion, non-verbal persuasion, tatap muka, face-to-face persuasion, persuasi bermedia, mediated persuasion. Tujuan persuasi. Ruang lingkup persuasi dapat pula dilihat dari tujuannya, yakni mengubah 1. Pengertian, to change technology. 2. Sikap, to change the attitude. 3. Opini, to change the opinion. 4. Keterampilan, to change the psychomotorik. 5. Perilaku, to change the behavior. Strategi persuasi. Komunikasi persuasif melibatkan strategi untuk memengaruhi orang lain agar sependapat dengan pembicara. Beberapa strategi yang efektif dalam komunikasi persuasif antara lain: 1. Memahami audiens, mengetahui perilaku dan preferensi audiens. 2. Menggunakan humor, menunjukkan selera humor untuk menciptakan koneksi emosional. 3. Keterampilan berkomunikasi, berbicara dengan jelas, meyakinkan, dan persuasif. 4. Menyusun strategi persuasi, melalui kajian analisis terkait tujuan, tantangan, dan cara persuasi pada situasi yang telah ditentukan. 5. Mengatasi hambatan, mempertimbangkan 5 hambatan yang mungkin terjadi dalam persuasi, seperti pola hubungan antara persuader dengan persuade, kredibilitas, kesalahan persepsi, ketertarikan, sistem keyakinan, serta kebutuhan. 6. Memberikan alasan yang kuat, memberikan alasan atau pernyataan kuat untuk meyakinkan persuade dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari penjelasan materi-materi tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Psikologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mengkaji perilaku individu di dalam situasi sosial, serta bagaimana individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ruang lingkup psikologi sosial mencakup beberapa aspek seperti interaksi sosial, riset cross-culture, crowding, dan jarak interpersonal, psikologi lingkungan, proses kelompok, riset yang berhubungan dengan hukum dan kejahatan, serta isu-isu etnis dan rasial. 2. Sejarah psikologi sosial masih tergolong sangat pendek dalam sejarah ilmu pengetahuan. Keberadaan psikologi sosial hanya lebih tua sedikit dari 100 tahun lamanya, dengan kebanyakan perkembangannya terjadi selama 6 dekade ke belakang. 3. Persepsi itu dimiliki oleh setiap individu, artinya setiap dari manusia memiliki cara pandang dan pemahaman yang pasti berbeda dalam melihat suatu objek di lingkungan kita, baik itu manusia, makhluk hidup lain, ataupun benda mati. Jadi, persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. 4. Kognisi sosial di Indonesia, seperti dimanapun di dunia, adalah hasil dari interaksi kompleks antara budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan sejarah. Hal ini menciptakan keragaman dalam cara orang Indonesia memahami dan merespon masalah sosial, politik, dan budaya di negara mereka. 5. Konsep diri pribadi dan sosial atau identitas sosial adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. 6. Dengan demikian, agama dan undang-undang dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu, dan upaya seperti moderasi beragama mendorong pertumbuhan cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang moderat, tidak ekstrim atau berlebihan. 7. Komunikasi persuasif adalah jenis komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi tindakan, perilaku, pikiran, dan pendapat seseorang tanpa paksaan fisik atau non-fisik. Strategi komunikasi persuasif memiliki peran penting dalam keberhasilan kampanye atau tujuan komunikasi persuasif. Strategi ini melibatkan perencanaan komunikasi persuasif dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selesai sudah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.